Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran kita. Selawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Aku sekalian, sekarang kita masuk ke semester 2 dengan semangat yang baru. Semoga kalian bisa memenuhi semua kegiatan pembelajaran di rumah dengan penuh tanggung jawab dan selalu bahagia bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita mulai materinya di semester 2. Ibu minta izin share dulu materinya ya. Oke. Besarin. Nah, betul sudah. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia, dan bahkan mungkin di ASEAN. Kompetensi dasarnya mulai dari pertemuan ini adalah menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Wow, panjang betul karena bahasan kita memang panjang sekali ya. Oke, kita masuk dalam kita mengandai-andai seperti itu ya. Ingat bangsa Indonesia itu sudah dikaruniai oleh Tuhan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa kaya. Makanya sudah sepantasnya kalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima itu dengan karunia sumber daya alam ini, ya. Karena berasal dari sumber daya alam ini, maka pemenuhan kebutuhan dari manusia sebagai makhluk ekonomis dan makhluk sosial itu bisa tercapai. Dan ingat bahwa setiap daerah itu tidak mempunyai pemenuhan kebutuhan yang lengkap. Ada satu daerah yang memenuhi kebutuhannya itu hanya beberapa aja dari yang diminta oleh masyarakatnya. Sehingga sebagian lagi barang-barang yang belum terpenuhi itu berasal dari daerah lain, bahkan dari pulau lain, atau bahkan dari negara lain. Nah, seringkalinya produk-produk yang ada itu ya memang seperti itu prosesnya. Nah, kegiatan yang Ibu sebutkan tadi itu nantinya akan menimbulkan suatu permintaan dan penawaran suatu barang. Nah, permintaan dan penawaran suatu barang itu tergantung dari kebutuhan yang diminta oleh tiap-tiap daerah. Nah, misalnya saja di Kecamatan Long Ikis, kita tidak banyak produk beras, kita tidak banyak produk baju misalnya. Ibu sebutkan 2 contoh saja. Nah, ada tetapi jumlahnya tidak bisa memenuhi masyarakat Long Ikis karena kebutuhan utama akan sandang dan pangan itu sangat banyak misalnya. Sehingga supaya kebutuhan permintaan dari barang-barang itu terpenuhi, maka pengusaha-pengusaha yang ada di Long Ikis itu akan berupaya mendatangkan barang dari kecamatan lain, dari daerah lain supaya kebutuhan masyarakat yang memang meminta barang itu ada. Nah, dari sini adalah terjadi proses dia menerima permintaan dari beberapa masyarakat, kemudian pemenuhan kebutuhannya itu ada, kemudian terjadi proses penawaran. Apakah semua dari kebutuhan itu bisa terpenuhi atau hanya 3/4-nya dan seterusnya. Dari situ akan timbul proses berpikir dan aktivitas manusia untuk memenuhinya sehingga proses perdagangan itu bisa terjadi dengan lancar. Nah, adanya perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia itu akan menyebabkan aktivitasnya menjadi semakin baik, semakin tinggi. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Untuk menghasilkan produk yang diperlukan, maka
akan ada satu proses kegiatan besar, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, itu gambarkan seperti ini ya. Oke. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Sebagai negara tropis yang jumlah rakyatnya banyak, terdiri atas ribuan pulau, lautan, dan sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, sangat luas sekali kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi karena kondisi demografi yang memungkinkan manusia itu bisa melakukan kegiatan hidup dan kemudian nantinya akan terjalin proses perdagangan dan kegiatan ekonomi yang sehat, maka Indonesia itu akan berupaya untuk menjaga hal-hal asal yang diperlukan, yaitu berupa sumber daya alam, itu akan dikelola, sumber daya alam akan dikelola sedemikian rupa, kemudian akan diproses sedemikian rupa secara baik sehingga nantinya antara sumber kekayaan alam yang diolah dengan kebutuhan manusia itu akan bisa dibuat teratur, dibuat sejalan, tidak membuang-buang tidak membuang-buang barang di alam itu dengan percuma saja, gitu ya. Jadi kearifan dari manusia untuk bisa mengelola sumber daya alam itu sangat diperlukan supaya kegiatan ekonomi itu akan terus berlangsung kalau dasarnya berasal dari sumber daya alam. Misalnya saja ekonomi kekayaan laut, kekayaan hutan, sumber mineral, itu kan memang primadonanya Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari situ ya. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, benar kan? Nah, karena itu maka supaya Indonesia itu dapat memanfaatkan sumber daya alamnya itu secara bijak, mampu memenuhi keinginan dari manusia-manusia yang memerlukannya, maka dengan sendirinya harus ada beberapa proses supaya bisa terjalin kegiatan tersebut. Nah, dari sini akan memunculkan beberapa penawaran produk-produk Indonesia itu yang bagus-bagus tentu akan dilirik oleh masyarakatnya dan bahkan juga negara-negara yang lain. Nah, kemudian dari penawaran barang yang memang memiliki nilai ekonomis itu nanti akan ada permintaan, munculnya permintaan dari masyarakat Indonesia maupun dari negara-negara lain yang memerlukan barang yang berasal dari negara Indonesia. Nah, adanya penawaran dan permintaan akan produk itu nantinya akan memunculkan aktivitas perdagangan. Nah, ini yang diinginkan dari kegiatan itu berjalan lancar antara pemenuhan produk, kemudian kegiatan ekonomi, dan nantinya aktivitas perdagangan berjalan lancar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang permintaan atau demand. Nah, bahasa Inggris itu bagus enggak ya? Selama manusia hidup, bahwa kebutuhan yang ada itu harus dipenuhi. Kebutuhan manusia itu tidak hanya satu. Ya, mungkin manusia hanya memerlukan dua item pemenuhan kebutuhan. Tetapi ketika itu dilaksanakan, ternyata ada gangguan pemenuhan kebutuhan lain sehingga tidak hanya dua saja, bisa jadi 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Nah, pemenuhan kebutuhan yang lebih banyak ini yang nantinya manusia itu akan melakukan target tersendiri supaya kebutuhannya itu tercapai semuanya. Gitu. Nah, jadi antara pemenuhan kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan itu harus dapat harus ada. Tuh. Nah, ada beberapa sumber daya alam yang diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, semua orang dapat menjadi konsumen, namun tidak semua orang itu akan
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kelompok yang dapat mengolah sumber daya alam itu, kelompok yang dapat mengolah sumber daya tersebut adalah konsumen. Oleh karena itu, para konsumen untuk memenuhi kebutuhan mengajukan permintaan kepada produsen untuk memproduksi barang dan jasa agar para konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi tanah liat itu orang akan hanya memandang sebelah mata saja. Oh, tanah gitu. Tapi kalau misalnya ada kreativitas dari manusia mengolah tanah liat itu menjadi barang beragam, misalnya dibuat keramik, malah dibuat cobek, dibuat guci dan sebagainya, memiliki nilai ekonomi, maka orang mulai berpikir, oh ini barang yang saya perlukan. Dari kreativitas manusia itu maka akan timbul penawaran. Saya menawarkan barang seperti ini. Apakah Anda mau? Nah, dari barang yang ditawarkan itu kemudian ada permintaan. Oh ya, saya beli. Dari kegiatan ini maka orang yang membuat gerabah itu produsen, tapi orang yang membeli barang itu disebut konsumen. Dari kegiatan itu kan antara produsen yang menghasilkan barang dengan konsumen barang yang memang perlu barang itu berarti sudah terjalin kegiatan ekonomi, sudah saling memenuhi ya antara produsen dan konsumen, sehingga kegiatan pemenuhan kebutuhan itu bisa. Pengertian dan hukum permintaan. Permintaan itu adalah ketersediaan pembeli untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Dalam ilmu ekonomi, permintaan itu adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Misalnya, kegiatan perkebunan teh seperti ini, ya. Ini dalam satu harinya dia harus memenuhi target pucuk teh itu akan dikumpulkan untuk diteruskan kepada bentuk pengolahan menjadi teh. Ada tahapan-tahapan sampai menjadi teh, gitu ya. Nah, tentunya dengan target ini para pengusaha akan berpikir, permintaan di pasar untuk setiap kali proses itu produksi itu sekian. Nah, dari situ dia akan memenuhi target. Apakah produk yang dihasilkan itu targetnya untuk kalangan ekonomi rendah, menengah, dan atas, itu ada kualitas-kualitasnya. Nah, dari situlah ketika dia mulai memproduksi barang, kemudian ada target-target berapa barang yang dia lemparkan di pasar, maka dari hal itu ada hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan bahwa sifat hubungan permintaan barang dan jasa itu harus seperti ini. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Jadi kebalikannya. Misalnya seperti ini. Ibu ingin membeli 1 ekor ayam. Seandainya 1 ekor ayam itu dihargai 25.000, maka ibu-ibu di Long Ikis itu akan banyak membeli ayam karena jumlahnya dianggap bisa terjangkau lebih murah. Tapi suatu saat jumlah ayam itu tidak banyak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya naik 1 ekor ayam menjadi 50.000, tentu orang berpikir untuk membelinya. Nah, karena harganya mahal, berarti karena tingginya barang, maka jumlah barang yang diminta menjadi berkurang. Hanya orang-orang tertentu yang memang perlu untuk membeli ayam itu saja yang bisa memenuhi kebutuhannya. Yang lain akan menahan, mahal kok, gitu. Jadi itu dinamakan dengan hukum permintaan.
Jadi hubungan antara harga barang dengan permintaan itu akan berbanding terbalik, gitu ya, seperti hukum tadi. Nah, dalam ilmu ekonomi diakui bahwa hukum permintaan itu hanya merupakan kecenderungan yang tidak berlaku mutlak dalam masyarakat. Mengapa? Karena untuk tercapainya hukum permintaan itu diperlukan anggapan atau asumsi yang sulit dipenuhi. Hukum permintaan dapat berlaku jika keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta itu tidak berubah. Paham ini tentang kalimat ini ya. Ikutlah satu persatu ya. Yang penting-penting saja. Jadi hukum permintaan itu tidak semua pasar yang meminta barang itu akan memenuhi semua keinginan masyarakat. Tuh ya. Kenapa? Karena suatu saat orang akan berubah ketika dia memerlukan barang A, barangnya tidak ada, maka dia akan merubah keinginan itu menjadi barang B. Nah, dari sini bahwa hukum permintaan itu tidak mutlak berlaku di masyarakat karena pemenuhan kebutuhan itu akan diubah menjadi bentuk lain yang memang sekiranya itu akan mendekati keinginan masyarakat gitu ya. Misalnya tidak ada beras yang kualitasnya bagus, tetapi ketika tidak ada sama sekali, sangat langka, kemudian dia akan berubah. Oh, adanya beras yang kualitasnya menengah atau ada beras yang bentuk yang tidak sesuai seperti pada umumnya, tapi ada. Nah, dia akan berubah. Sehingga ketika para pedagang itu mulai berusaha untuk mencari keinginan masyarakat mencari barang beras yang kualitasnya bagus, dia tidak akan memenuhi, oh saya harus memasukkan barang sekian. Tidak akan sepenuhnya dia pesan, tetapi dia akan mencari target separuhnya saja. Tidak mungkin orang yang kemarin meminta itu akan meminta dalam jumlah banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi, hukum permintaan itu dapat berlaku jika keadaan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta, itu tidak berubah. Tuh ya. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami, diulang kembali kalau tidak paham, dan bisa memenuhi tujuan pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.